duit, maka ya Allah tidak bisa menikahkan. Hanya untuk ini kedua untuk persyaratan yang penting untuk mencukupi walaupun sebentar, isinya nasihat atau wejangan saja. Nah, kemudian untuk jenengan kesini ya, itu kira-kira sudah dipersiapkan nih segalanya nih, bukan hanya hal fisik atau mental saja, banyak sekali untuk persiapan menjelang pernikahan atau hari H, bahkan nanti setelah pasca menikah itu malah yang paling penting bagi jenengan berdua ya. Jadi istilahnya untuk persiapan itu tentang apa, modal menikah itu harus dipikirkan atau dipersiapkan benar-benar, karena banyak sekali bagi eh, calon istri atau suami atau bahkan yang sudah menikah itu gagal gitu, karena kekurangan itu ya, fulus atau hal ekonomi itu banyak sekali. Kelihatannya sepele tapi ternyata itu efeknya atau pengaruhnya itu besar sekali. Makanya jangan nanti persiapkan betul-betul ini. Kemudian sebelum pernikahan juga jenengan harus benar-benar tahu tujuan pernikahan itu apa nih. Kira-kira jenengan sudah tahu berdua nih tujuan pernikahan sebenarnya itu nopo? Sudah tahu Mbak Bu? Untuk apa? Ibadah ya. Tujuan utama pernikahan itu adalah ibadah. Untuk yang lain itu adalah tambahan atau menyusul. Kalau disebutkan menikah itu untuk mendapatkan keturunan, toh banyak sekali ya kan, adalah ya pernikahan yang tidak dikaruniai anak punya Allah, tapi tetap langgeng saja ya kan. Nah, makanya tujuan yang paling utama itu adalah ibadah. Seperti wasilah-wasilah yang lain, nanti tujuannya ibadah yang bisa mengantarkan ke surga gitu nih. Akhirnya kan surga jelas. Nanti seperti ibadah-ibadah makhluk lainnya, seperti sholat ya, puasa, itu kan wasilah untuk ibadah yang kemudian akan mengantarkan ke surga. Tapi menikah juga seperti itu, wasilah untuk mendekatkan kepada Allah. Tapi kalau menikah itu kan sepasang. Kalau puasa, sholat itu kan individu artinya perorangan. Kalau menikah itu 2 orang minimal sepasang. Itu. Jadi disitulah kita harus saling memotivasi, saling menasehati, ya kan, apabila lupa, dan saling nanti mendorong apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi harus ada kerjasama. Nah, di sini kita harus mengetahui ada beberapa pilar ya, pernikahan. Yang pertama itu adalah zawaj. Zawaj jadi saya sampaikan adalah artinya berpasangan. Artinya berpasangan apa? Di sini harus minimal 2 orang yang berpasangan. Artinya di sini setiap suami dan istri itu untuk mendekatkan pada Allah, ibadah itu perlu kerjasama, karena 2 orang di sini ibadahnya dilakukan berapa? 2 orang. Jadi kerjasama. Seperti burung terbang, ya kan? Itu kan harus menggunakan 2 sayap kanan dan sayap kiri. Ini umpamakan suami, ini istri. Jadi memang betul-betul harus kerjasama. Tanpa kerjasama 2 pasang ini itu mustahil akan kerja. Kemudian ya, yang kedua itu ada muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf itu memperlakukan pasangan dengan baik dan benar, tidak dengan kekerasan, ya kan. Poin ini itu dapat dilakukan salah satunya adalah mengetahui ciri watak pasangan masing-masing. Ya. Maka ada istilah jenengan kan itu ta'aruf itu kan. Ta'aruf itu bukan mengetahui hal fisik, itu bukan, tapi mengetahui hal-hal seperti watak, sifat pasangan, kemudian ciri, hobi, ya kan, agar kita memilih pasangan itu lebih
mantap, oh ini benar-benar pasangan saya gitu nih. Jenengan kira-kira sudah paham antara pasangan, jenengan sudah paham karakter suami calon sudah. Nah kira-kira nanti seperti itu. Bahkan kalau win-win secara eh, masal lama itu harus tahu nomor sepatu, ya kan, nomor bajunya berapa, itu perlu itu, karena memang hal-hal poin-poin itu yang bisa membuat apa tadi kita bisa memperlakukan pasangan dengan baik dan benar. Ya, umpamanya masnya suka kopi kalau pagi, oh dikasih teh, nah itu kan artinya tidak nyambung gitu ya, artinya ciri-ciri watak seperti itulah ya yang perlu diketahui agar nanti ada lebih paham gitu dalam rumah tangga. Kalau tidak paham ya, nah ini yang kita namakan ta'aruf, ini harus paham-paham ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga itu ada mitsaqul ghalidh, janji yang kokoh yang akan jenengan laksanakan nanti pada tanggal berapa ya, ya itu janji yang kokoh yang harus jenengan pegang apapun nanti masalahnya ya, jenengan itu harus kembalikan ke situ. Jenengan sudah benar-benar sah menjadi suami istri, jadi tidak canggung manapun pergi, wong sudah menjadi suami istrinya bebas gitu. Kemudian ya juga harus mempertahankan, nggak boleh yang satu mempertahankan yang satu melemahkan atau melepaskan, itu nggak boleh, harus saling mempertahankan. Mungkin untuk ibu, kalau di sini ada cerai tadi kan, itu jadikan pengalaman. Jadi jenengan sudah tahu, ternyata dalam rumah tangga seperti itu, jadikan pengalaman, pembelajaran agar nanti kedepannya itu bisa lebih baik ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada musyawarah. Kalau kita berbicara tentang musyawarah, berarti ada masalah tuh. Jadi jangan anggap